Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti, ya ummahat yang dicintai Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bisa bertemu pada kajian online ini. Marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah, memohon diberi kemudahan dan kepahaman kepada kita semua dalam menyerap materi ini dan diberikan kuasa untuk mempraktekannya sehingga menyampaikannya kepada orang lain. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ukhti dan ummahat semua, hari ini kita sudah masuk kepada 10 terakhir puasa Ramadan. Semoga semakin banyak amal soleh yang sudah kita lakukan dan detik-detik kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kita mulai masuk kepada materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menata hati kita atau berdamai dengan hati kita. Tazkiyatun nafsnya ya. Ada 12 langkah yang akan kita bahas pada materi ini. Kiat-kiat yang bisa kita lakukan sehingga hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci ya apabila kita bisa melaksanakan kiat ini dengan baik. Yang pertama adalah muhasabah diri. Yang kedua adalah puasa ngomong. Ya, yang ketiga adalah hilangkan prasangka kepada Allah. Yang keempat, hilangkan rasa ego di dalam hati. Yang kelima adalah sabar. Yang keenam syukur. Yang ketujuh adalah ikhlas. Yang kedelapan adalah istiqomah. Yang kesembilan adalah tawadu. Kesepuluh tawakal. Yang ke-11 adalah qanaah dan ke-12 adalah perbanyak amal soleh. Coba kita perhatikan satu persatu dari kiat-kiat ini. Kalaulah kita bisa menerapkan ke-12 cara ini atau ke-12 kiat ini, insya Allah kita akan memiliki hati yang benar-benar bersih. Insya Allah. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah muhasabah diri. Kenapa kita harus bermuhasabah diri? Dan apa yang dikatakan dengan muhasabah diri itu? Muhasabah atau introspeksi diri adalah evaluasi semua kebaikan dan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan di masa lampau dan berniat untuk melakukan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa perlu muhasabah diri? Lihat kepada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sehari-hari selama ini? Ada yang menyibukkan diri dengan urusan dunia tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekal di akhirat. Ada yang beribadah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun ibadahnya hanya sebagai rutinitas saja. Mereka sholat 5 waktu, puasa, zakat. Tapi apa yang telah dilakukan tidak berdampak pada akhlak dan pribadinya. Sehingga maksiat pun masih tetap dilakukan sampai saat ini. Itulah sebabnya kenapa kita perlu untuk bermuhasabah diri.
kita lihat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, inilah dia inti daripada introspeksi diri atau dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita harus menyadari bahwa kita memang tuh banyak dosa. Tidak ada satu pun manusia yang tidak berdosa di atas dunia ini. Nah, kalaulah kita sadar ya bahwa kita memang banyak salahnya, kita memang banyak dosanya, maka apa yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Nah, di dalam ayat ini dikatakan kalau orang itu sudah bertobat dan mengadakan perbaikan atas sikap dia masa lalu, maka mereka itulah, karena itulah maka Allah menerima taubatnya. Kalau memang Allah sudah menerima taubat kita, maka Allah akan menerima taubat orang-orang yang menerima taubat lagi yang maha penyayang, dan semua itu akan Allah terima taubatnya. Nah, orang yang sudah menyadari tentang kesalahan masa lalu yang pernah dia lakukan, maka dia akan berusaha selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita perlu mengadakan muhasabah diri. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, muhasabah diri ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi muhasabah diri adalah perintah Allah. Kalau kita pahami daripada firman Allah ini, nah tentu kita tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi, karena kita setiap hari sudah melakukan bermuhasabah diri. Nah, di dalam ayat ini dikatakan ya bahwa kita semuanya harus memperhatikan apa yang sudah kita perbuat pada masa lalu. Berartinya inilah yang dikatakan dengan muhasabah.